Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah, NIM 2108202159, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan pembangunan apartemen untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metode pelaksanaan konstruksi. Metode pelaksanaan setiap item pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan pembersihan lahan dan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan pondasi board pile struktur, pekerjaan pile cap dan T-beam, pekerjaan struktur basemen, pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan plat lantai, pekerjaan dinding geser, dan pekerjaan tangga. Pekerjaan pembersihan lahan dan persiapan. Metode pelaksanaan pembersihan lahan dan persiapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan lahan kerja dari sampah organik maupun anorganik seperti rumput, pepohonan berdiameter rata-rata 50 cm. Batu-batuan besar dengan menggunakan tenaga manusia dan alat bantu eskavator. Alat bantu eskavator ini berfungsi untuk membersihkan sesuatu yang tidak memungkinkan apabila dikerjakan oleh tenaga manusia dan juga digunakan untuk meratakan permukaan tanah. Pemagaran keliling lokasi proyek menggunakan material seng gelombang kecil dengan tinggi 4,5 meter dan rangka besi hollow 40 x 60 mm yang ditanam sedalam 1 meter dari muka tanah pada lubang berdiameter 30 cm, kemudian dicor. Dilengkapi pintu gerbang utama lebar 4 meter untuk keluar masuk truk ready mix, truk bongkar muat material, dan satu pintu kecil lebar 1 meter dan 2 meter untuk akses pekerja atau manusia. Yang ketiga, penentuan acuan as atau elevasi bangunan dengan menggunakan patok benchmark dari beton ukuran 15 x 1560 cm dengan jumlah 3 buah. Pelaksanaan bangunan sementara penunjang proyek yaitu direksi kit kontraktor atau kantor kontraktor di dalam lingkungan proyek yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan pengendalian pekerjaan, tempat memajang gambar schedule, gambar bestek, kurva S, tempat berdiskusi dan beristirahat sejenak para pengawas, tempat pembayaran gaji mandor dan tukang. Berukuran 5 x 10 meter, kolom balok menggunakan rangka baja profil IWF, berdinding pasangan bata ringan yang diplester beratap asbes dan berlantai kayu yang diplester. Bedeng pekerja atau mes untuk tukang maupun mandor yang berada lingkungan proyek berukuran 7 x 10 meter, kolom balok menggunakan rangka baja profil IWF. Berlantai dan kayu yang di atas dilapisi triplex beratap seng gelombang berdinding kayu triplex berkapasitas kurang lebih 200 pekerja. Di dalam bedeng pekerja berada satu kantin guna memenuhi kebutuhan makanan para pekerja. Lahan pabrikasi baja tulangan beton berukuran 15 x 5 meter, ada dua pekerjaan yaitu pemotongan dan pembongkaran baja tulangan sesuai shop drawing dengan alat bantu bar cutter dan bar bender, dan perakitan baja tulangan kolom, shear wall, dan lain-lain yang sudah dipotong dan dibengkok. Lahan pembuatan beton precast berukuran 15 x 10 meter, lahan ini digunakan untuk penempatan bed precast, perangkaian tulangan precast half slab, maupun tangga yang akan dicor di tempat ini juga. Rumah genset terbuat dari rangka besi hollow dan penutup atap dari seng bergelombang berukuran 5 x 3 meter, berfungsi untuk tempat genset atau sumber energi listrik proyek sebelum nantinya berganti ke listrik PLN. Selanjutnya, pekerjaan galian. Galian tanah pondasi bore pile tower crane pada tahap pertama bertepatan dengan pekerjaan persiapan. Dilakukan galian pada 4 titik pondasi bore pile tower crane dengan menggunakan alat berat bore pile mini crane dengan mata auger dengan cara memutar mata bor dan diangkat setiap interval 0,5 meter sedalam 12 meter dan berdiameter 800 mm. Agar tanah tepi tidak berguguran, dipasang casing besi berdiameter sama dengan lubang bor dan panjang 6 meter. Pondasi menggunakan tulangan utama 10D22 dan tulangan sengkang spiral atau cincin D10 dikurang 100. Ukuran galian pile cap yaitu 4 x 4 meter. File angel dan base section dari tower crane ditanam lalu dicor dengan mutu beton K350. Pondasi tower crane dilaksanakan terlebih dahulu supaya tower crane dapat difungsikan lebih awal untuk mengangkut material. Metode pelaksanaan pekerjaan galian tanah adalah sebagai berikut.
Tanah digali menggunakan 2 ekskavator sampai pada kedalaman rencana menggunakan ekskavator tipe Komatsu dengan total produktivitas 60 meter kubik per jam. Supaya tidak ada tanah yang tumpah selama dalam perjalanan, bak dump truk ditutup dengan terpal berjumlah 30 truk hingga mencapai kapasitas maksimal, kemudian tanah dibuang ke daerah Kendal. Ban dump truk disemprot dengan air bertekanan tinggi dan dikeringkan dengan angin bertekanan tinggi supaya jalan yang dilalui tidak kotor. Air kotor sisa penyemprotan dibiarkan meresap ke tanah. Selanjutnya, pekerjaan pondasi bor pile struktur. Proses pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengeboran titik-titik bor pile yang sudah ditentukan dengan menggunakan alat bor pile mini, kren dengan mata auger dengan cara memutar mata bor dan diangkat setiap interval 0,5 meter sedalam 12 meter. Untuk menghindari tanah tepi, lubang yang berguguran dipasanglah casing, yaitu pipa besi yang mempunyai ukuran diameter luar sama dengan diameter lubang bor dan panjang satu casing, yaitu 6 meter. Setelah casing terpasang, dilanjutkan pembersihan tanah dan lumpur di dasar lubang dengan mengganti mata auger dengan cleaning bucket untuk mengangkatnya. Setelah dirasa sudah sesuai kedalaman rencana itu 12 meter, perlu dipastikan dahulu apakah kedalaman lubang telah mencukupi melalui pemeriksaan manual dengan meteran atau benang yang diberi bandul sedalam 12 meter. Perlu juga diperhatikan bahwa tanah hasil pemboran dicek apakah sama dengan data hasil penelitian di laboratorium sebelumnya, karena sampel tanah sebelumnya diambil hanya dari beberapa titik saja yang dianggap mewakili. Apabila lubang bor sudah siap, install tulangan bor pile dengan mengangkat, kemudian masukkan tulangan menggunakan ekskavator yang sudah dimodifikasi ujungnya. Selanjutnya yaitu pengecoran beton dengan mutu K350 yang telah dipesan dari PT Pionir Beton dengan menggunakan metode pipa tremi berdiameter 8 inci untuk memasukkan beton ke dalam lubang karena jarak jatuh adukan beton dengan dasar objek yang akan dicor tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Pipa tremi dimasukkan dengan panjang sesuai dengan kedalaman lubang bor. Selanjutnya, pekerjaan pile cap dan T-beam. Metode pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah digali menggunakan ekskavator disertai pelaratan elevasi dasar galian. Kemiringan selama pekerjaan galian disesuaikan supaya tidak terjadi longsor. Yang kedua, kepala pondasi diratakan sampai dengan elevasi dasar pile cap. Yang ketiga, pembengkokan tulangan pondasi maksimal 45 derajat terhadap garis horizontal. Dasar galian diurugan pasir dengan tebal 10 cm sebagai lantai kerja supaya permukaannya rata. Penulangan tulangan pile cap dan T-beam dipasang sesuai shop drawing. Detail pile cap dan T-beam. Backisting pile cap dan T-beam dipasang. Backisting tersusun dari papan plywood tebal 18 mm dengan rangka besi hollow 4x6 cm. Backisting dan penulangan dicek sebelum dilaksanakan pengecoran. Dipastikan backisting kuat untuk menahan beton cor dan penulangan sesuai gambar dan syarat. Pengecoran pile cap bersamaan dengan T-beam dilaksanakan dengan menggunakan concrete bucket. Kapasitas 0,8 meter per kubik. Kemudian beton cor digetarkan menggunakan konkrit vibrator supaya gelombung udara naik sehingga adukan beton menjadi padat dan homogen. Backisting dilepas setelah beton cukup keras, yaitu antara 24 jam sampai 48 jam setelah pengecoran. Setelah tahap pengecoran pondasi selesai, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan curing atau perawatan beton dengan menggunakan bahan karpet yang terbuat dari non-woven geotekstil berbahan polyester atau polypor Highland. Berukuran 1x100 meter, karpet tersebut dibentangkan di atas beton cor lalu disiram atau dibasahi. Hal ini bertujuan untuk beton tetap terjaga suhunya agar tidak mengalami keretakan karena air dalam beton menguap secara berlebihan atau penurunan kekuatan pada beton. Curing dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya, pekerjaan struktur basement. Analisis produktivitas pengecoran lantai basement. Kapasitas cor per hari 500 sampai 100 meter per kubik. Urutan zona 1 4 hari, zona 2 3 hari, zona 3 4 hari. Total durasi cor 11 hari. Dalam waktu 1 hari, kemampuan pengecoran kurang lebih 50 sampai 100 meter per kubik per hari. Hal ini mengakibatkan pengecoran lantai basement harus menjadi 3 zona pekerjaan. Perbedaan waktu pengecoran setiap zona memungkinkan sambungan antar zona yang tidak kedap air atau potensi bocor.
Untuk menghindari kebocoran, dipasang water stop di semua tepi struktur basement dan setiap sisi pertemuan antar zona. Water stop yang digunakan pada pengecoran lantai dan dinding basement. Apartemen Candyland yaitu Swi Level Water Stop dan VCV Water Stop. Swi Level Water Stop adalah bahan khusus yang terbuat dari bentonite dengan butyl rubber compound yang akan mengembang setelah bersentuhan dengan air. Pemuaian maksimum 300% dari volume dan bentuk semula ditempatkan pada sambungan pengecoran beton untuk menghambat dan menghentikan rembesan air menembus struktur beton melalui jalur yang terbentuk akibat sambungan. Water stop PVC tersedia dalam beberapa jenis dan ukuran. Untuk sambungan pengecoran dinding basement, proyek menggunakan water stop Sika W5H 250 tinggi 250 mm dengan panjang 25 meter per roll. Pemasangan PVC water stop pada sambungan dinding beton dilaksanakan sebelum pengecoran pertama. Diletakkan tepat di lokasi di mana pengecoran akan berhenti, lalu ikat lubang kecil pada water stop dengan kawat kemudian dikaitkan pada tulangan baja. Apabila water stop perlu untuk disambung, caranya itu letakkan water stop di tempat yang datar, gunakan pisau pemanas atau header blades 1500 watt untuk memanasi kedua sisi yang akan disambung. Apabila sudah meleleh, satukan water stop lalu rapikan sambungan tersebut. Pengecoran pertama berhenti tepat di tengah water stop, dilanjutkan dengan pengecoran kedua dimulai dari tengah water stop. Baik, pada gambar kali ini menunjukkan yang pertama itu potongan sambungan dinding basement, gambar VCP water stop, pemasangan water stop, dan penyambungan water stop dengan heater beds. Metode pelaksanaan pekerjaan dinding basement adalah sebagai berikut. Besi stek disambung dengan pembisan plat lantai, kemudian sambungan dicor bersamaan dengan plat lantai. Tulangan utama dan tulangan sengkan dinding penahan tanah dipasang sesuai shop drawing. Detail penulangan dinding basement, tulangan stek atau utama yaitu besi D19200. Tulangan sengkang menggunakan besi D10250. Pada sela-sela tulangan dinding dipasang VCV berukuran diameter 12 mm. Dengan panjang sama dengan tebal dinding, berfungsi untuk memasukkan righty rod sebagai perkuatan panel backisting bagian bawah tulangan dinding. Dipasang besi dengan cara dilas sebagai penahan backisting sesuai marking yang sudah dibuat pada lantai. Pembesian dinding basement dipasang penyangga sementara supaya pembesian tegak lurus terhadap as, lalu pasang panel backisting sisi dalam dinding penahan tanah, beton decking, tebal 25 meter dipasang di ujung atas tulangan. Stang pengaku push-pull props atau kickers brace dipasang untuk mengatur posisi lurus panel backisting sisi dalam dan sebagai pengaku supaya backisting tetap pada posisinya saat dilaksanakan pengecoran. Pengecoran dilaksanakan dengan menggunakan konkrit bucket kapasitas 0,8 meter per kubik yang disambung dengan selongsong karet berdiameter 10 cm sepanjang 3 meter. Kemudian beton dicor digetarkan menggunakan konkrit vibrator supaya gelembung udara naik sehingga adukan beton menjadi padat dan homogen. Pembongkaran backisting dilakukan antara 24 jam sampai 48 jam setelah pengecoran dengan mengendorkan untuk melepaskan stang pengaku push-pull atau kickers brace dan T-rod. Selanjutnya, pekerjaan kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur yang tekan yang memegang peranan sangat penting dari suatu bangunan. Analisis pekerjaan kolom. Yang pertama, jumlah kolom per lantai rata-rata 72. Bangunan dibagi menjadi dua zona. Yang pertama, zona 1 32 buah, zona 2 40 buah. Persediaan backisting yaitu 2 lantai. Metode pelaksanaan pekerjaan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis marking kolom menggunakan cara azimut dengan menembak 3 titik yang sudah ditentukan, kemudian diukur menggunakan alat ukur total station atau tedolit. Lalu digaris menggunakan benang sipatan dengan meminjam 1 meter dari as kolom. Garis tersebut berfungsi untuk menentukan batas pemasangan backisting kolom. Pembatas backisting kolom dibuat dari tulangan 10 mm dan siku 40 x 40 mm dilas pada tulangan utama kolom. Pemasangan pembatas backisting tepat di atas garis marking kolom. Penyambungan pembisan kolom dilaksanakan langsung pada kolom existing.
Pembesian kolom dikerjakan secara terpisah dari kolom existing, lalu diangkat menggunakan tower crane untuk disambung pada kolom existing. Panjang pembesian kolom disesuaikan dengan tinggi floor to floor ditambah 40D, tinggi stick kolom existing yaitu 1,20 meter termasuk panjang penyaluran kolom sepanjang 40D. Backisting kolom dipasang dan ditempatkan sesuai dengan batas yang sudah dibuat. Sistem backisting kolom adalah knockdown, sehingga pemasangan dan pembongkaran lebih mudah dan cepat. Terdiri dari papan polywood tebal 12 mm dengan rangka hollow 40 x 60 mm, jarak vertikal 40 cm. Backisting kolom diatur kelurusannya dengan memutar push-pull atau kickers brace. Untuk mengecek tegak lurus, kolom dipasang unting-unting di bagian atas backisting pada arah X dan Y. Pengecoran kolom dilakukan menggunakan concrete bucket kapasitas 0, meter per kubik, 0,8 meter per kubik, yang bawahnya disambung dengan trimi lambai diameter 8 inci dan panjang 5 meter, agar jarak jatuhnya dadukan beton tidak lebih dari 1,5 meter. Lalu digetarkan untuk menghilangkan gelembung udara supaya beton cor rata dan padat menggunakan concrete vibrator. Backisting kolom dibongkar 24-48 jam setelah pengecoran. Kepala kolom dipasang sebagai acuan elevasi balok di lantai atasnya. Kemudian backisting diangkat menggunakan tower crane untuk dibersihkan dan diolesi minyak pelumas kembali. Selanjutnya pekerjaan balok dan plat lantai. Metode pelaksanaan pekerjaan balok dan plat lantai adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranca dipasang pada posisi di mana backisting balok dan plat akan dibuat. Bagian peranca itu scaffolding, cross brace, jack base, U-head beam. Ketinggian peranca diatur dengan cara memutar jack base dan U-head. Tinggi main frame yaitu 1,70 meter, sedangkan panjang maksimal jack base dan U-head 0,60 meter. Elevasi balok disesuaikan dengan elevasi kepala kolom pada pekerjaan kolom. Untuk balok panjang 6 meter menggunakan 3 unit scaffolding dan balok dengan panjang 8 meter menggunakan 4 unit scaffolding. Backisting balok dipasang di atas beam. Terdiri dari papan plywood vinofilm tebal 18 mm, rangka hollow 40 x 60 mm, jarak 40 cm. Pada sambungan besi hollow diberi perkuatan dengan memasang satu besi hollow di sebelah sambungan. Tulangan utama dan sengkang balok diinstal di atas backisting. Panjang penyaluran sambungan antar tulangan utama 40D yang diganjal dengan beton decking tebal 25 mm. Untuk plat lantai konvensional dibutuhkan papan plywood 12 mm dengan rangka hollow 40 x 60 mm dipasang di atas beam peranca. Elevasi dasar plat lantai diukur dari tinggi balok dikurangi tebal plat. Sedangkan untuk plat lantai precast half slab langsung diletakkan di atas backisting, balok di samping-sampingnya. Ditopang langsung oleh besi hollow 40 x 60 mm di atas U-head yang menumpang beam pada scaffolding, balok di sekelilingnya. Plat lantai precast half slab tebal 7 cm ini juga sekaligus berfungsi sebagai alas bagi cor lapangan di atasnya setebal 5 cm. Besi tulangan untuk plat lantai konvensional menggunakan D10-200. Tulangan plat lantai dikaitkan pada tulangan utama balok dengan panjang penyaluran 60D atau minimal 75 mm. Besi tulangan untuk plat lantai precast half slab menggunakan D10-200. Panjang penyaluran atau stick 60D atau minimal 75 mm untuk dimasukkan ke tulangan balok di sampingnya, dan diberi 4 hook untuk pegangan saat diangkat oleh tower crane. Setelah backisting dan penulangan balok dan plat lantai secara bersih, area yang akan dicor dengan tekanan angin dari kompresor elektrik. Pengecoran balok dan plat lantai menggunakan concrete bucket dan digetarkan supaya rata dan padat menggunakan concrete vibrator. Sebelum pengecoran beton, kolom diberi lem beton supaya beton lama dan baru menyatu dengan baik. Beton plat lantai sebelum mengeras dihaluskan menggunakan gosokan yang terbuat dari karet. Selanjutnya pekerjaan dinding geser atau shear wall. Metode pelaksanaan pekerjaan dinding geser adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis marking dinding geser diukur menggunakan total station lalu digaris menggunakan benang sipatan. Garis tersebut berfungsi untuk menentukan batas pemasangan backisting kolom.
Pembatas bekisting dinding geser terbuat dari tulangan ulir 10 mm berbentuk T dengan sepanjang 10 cm, dilas pada tulangan utama dinding geser. Pemasangan bekisting sesuai dengan garis marking dinding geser. Penyambungan tulang dinding geser tidak dilaksanakan langsung pada tulangan eksisten. Penulangan dinding geser dikerjakan secara terpisah dari tulangan dinding geser eksisten, lalu diangkat menggunakan tower crane untuk disambung ke tulangan eksisten. Panjang tulangan dinding geser disesuaikan dengan tinggi floor to floor ditambah 40D, tinggi stek dinding geser yaitu 1,20 meter termasuk panjang penyaluran kolom sepanjang 40D. Sepanjang penyaluran sambungan tulangan dinding geser diberikan perkuatan dengan sengkang D10-100 dengan panjang hook sepanjang 60D. Pada sisi dinding geser yang akan ditumpui tulangan balok bordes, tangga diberi styrofoam agar tidak kemasukan beton cor. Bekisting dinding geser dipasang dan ditempatkan sesuai dengan batas yang sudah dibuat. Terdiri dari papan plywood tebal 12 mm dengan rangka hollow vertikal 40 x 60 mm berjarak 40 cm. Panel-panel bekisting diikat menggunakan T-rod pada kedua sisi supaya panel kuat menerima beton cor. T-rod dipasang menembus bekisting dan cor dimasukkan ke dalam pipa VCV berukuran berdiameter 12 mm dan panjang sama dengan tebal dinding geser yang sebelumnya telah dipasang di sela-sela tulangan, berfungsi ketika beton cor sudah mengering, T-rod dapat dilepas. Bekisting dinding geser diatur kelurusannya dengan memutar push-pull props atau kickers bridge untuk mengecek tegak lurus di dinding geser. Dipasang gunting-gunting di bagian atas bekisting pada R, X, dan Y. Pengecoran dinding geser dilakukan menggunakan konkrit bakat kapasitas 0,8 meter per kubik yang terhubung dengan trimi lambai berdiameter 10 cm sepanjang 3 meter dan digetarkan untuk menghilangkan gelembung udara beton cor supaya rata pada menggunakan konkrit pribadi. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya akan menampilkan video animasi tentang pembangunan apartemen.